Halo Indonesia, kembali lagi di channel Tahu Hukum. Kali ini kita akan membahas 8 aturan dalam kehidupan sehari-hari yang perlu untuk diketahui. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, semua perbuatan atau tindakan seseorang, baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah, harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum sendiri, dikenal istilah fiksi hukum, yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum. Pada dasarnya, ada begitu banyak aturan-aturan sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita abaikan. Karena itu, Tahu Hukum akan mencoba merangkum aturan-aturan sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja, berikut rangkumannya. 1. Akses atau jalan bersama tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan catatan tersebut, sangat wajar apabila tempat tinggal masyarakatnya saling berdekatan dan seringkali menggunakan jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama sebagai akses keluar masuk menuju tempat tinggalnya. Dan sering sekali kita temui bahwa jalan bersama yang digunakan sebagai akses keluar masuk menuju tempat kediaman kita digunakan untuk hal-hal lain yang bukan menjadi tujuan utamanya. Akan tetapi, tahukah Anda, jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan atau dirusak atau dipakai untuk keperluan dari tujuan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Hal ini diatur dalam pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Tidak memberi makan hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Adapun hewan-hewan yang paling sering dipelihara manusia adalah anjing atau kucing. Bahkan menurut penelitian, memelihara hewan-hewan lucu ini dapat menghilangkan stres. Namun, tahukah Anda, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi makan hewan yang seharusnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya dapat dipidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih lanjut, dalam pasal yang sama disebutkan, apabila perbuatan itu mengakibatkan hewan peliharaannya sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300 karena penganiayaan hewan. 3. Sewa-menyewa rumah tanpa batas waktu ditetapkan hanya 3 tahun. Di era modern saat ini, kesepakatan antara pihak-pihak dalam hubungan bisnis, khususnya sewa-menyewa, sangat penting untuk dituangkan dalam bentuk perjanjian, sehingga memudahkan para pihak untuk membuktikan hak dan kewajiban para pihak. Nah, sering sekali, pihak-pihak dalam perjanjian sewa-menyewa lupa mencantumkan jangka waktu perjanjiannya. Namun, tahukah Anda, berdasarkan Kaidah Hukum Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3280 K/PDT/1995 disebutkan, sewa-menyewa rumah dengan perjanjian tertulis tanpa batas waktu yang ditentukan bersama dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun. 4. Tanda bahaya palsu. Ayo lu, siapa di antara kita yang sering meneriakan tanda bahaya palsu? Bisa berupa teriakan banjir, gempa, tsunami, atau hal-hal yang lain yang mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Nah, walaupun teriakan bahaya tersebut tujuannya untuk bercanda, tapi tahukah Anda, setiap orang yang dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan atau tanda-tanda bahaya palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp900. Hal ini diatur dalam pasal 172 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Surat keterangan sakit palsu. Menurut kebiasaan yang berlaku di Indonesia, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan pendidikan, ketidakhadiran seseorang dengan alasan sakit sering sekali masih dapat ditolerir dengan syarat orang yang tidak hadir karena sakit tersebut dapat menunjukkan surat keterangan sakit yang dibuat oleh dokter. Namun, tahukah Anda, berdasarkan pasal 267 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan, seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, dalam pasal 267 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 6. Pemalsuan asal-usul perkawinan. Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, pengadilan juga hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang dengan ketentuan 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Adanya aturan yang jelas dan tegas dalam undang-undang perkawinan sering sekali menjadi penghalang bagi seseorang yang telah menikah untuk melakukan pernikahan lagi, sebagai jalan pintas lantas memilih untuk memalsukan asal-usul pernikahannya. Tapi, tahukah Anda, dalam pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, barang siapa mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. 2. Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Selanjutnya dalam ayat 2, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 7. Batas kecepatan bermotor di jalan perkotaan. Siapa nih yang suka kebut-kebutan? Selain dapat membahayakan diri sendiri, kebut-kebutan juga dapat membahayakan pengguna jalan yang lain. Karena itu, setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Tapi, tahukah Anda, jika batas kecepatan bermotor di jalan perkotaan paling tinggi adalah 50 km per jam, berdasarkan pasal 3 ayat 4, huruf C, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan. 8. Kewajiban bagi orang yang membawa uang paling sedikit 100 juta rupiah. Siapa nih yang suka berpergian ke luar negeri, baik itu karena pekerjaan atau liburan? Tentu, membawa uang pada saat berpergian adalah hal yang wajib dilakukan, apalagi berpergian ke negeri orang alias luar negeri. Tapi, tahukah Anda, membawa uang tunai dalam mata uang rupiah atau mata uang asing atau instrumen pembayaran lain yang nilainya paling sedikit 100 juta rupiah wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Nah, bagi orang yang bawa uang lebih dari 100 juta rupiah, jangan lupa diberitahukan ya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Demikian 8 aturan dalam kehidupan sehari-hari yang perlu diketahui menurut Tahu Hukum. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Bye-bye.